Welcome back player, balik lagi di video gue Noval Stars. Jadi di video kali ini gue akan nge-share ke teman-teman tentang proses modifikasi dan pengecetan mobil Honda CR-V Gofar Hilman secara detail dan menyeluruh. Singkat cerita, mobil ini waktu awal masuk ke Seven Stars Bodyworks dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, dengan kondisi cat yang mirip dengan cat original tapi melesetnya agak kejauhan. Jadi harusnya warnanya tuh lebih terang, tapi warna datangnya dengan kondisi abu-abu monyet yang udah kekuningan dan udah nggak jelas. Dibilang finish warnanya masih mengkilap kagak, dibilang finish warnanya satin juga enggak. Jadi itu adalah PR yang pertama. Yang kedua, mengenai settingan body. Jadi settingan bodinya, muka depan mobil ini tuh udah cukup miring-miring dan udah nggak presisi. Apalagi sudah ngerubah lampu. Emang rubah lampu dengan model cedok ini tantangannya yaitu bikin lampu cedok dengan tingkat presisi yang cukup rata. Itu tantangannya jauh lebih sulit ketimbang modifnya sendiri. Di luar ngatur posisi pencahayaannya itu juga tingkat kesulitannya yang berbeda. Karena mobil ini kondisinya sudah cukup mengenaskan, jadi catnya kita kerok habis, kita habisin sampai ke bare metal atau sampai ke plat besi. Tujuannya biar kita mengetahui bahwa seberapa bagus cat yang akan kita aplikasikan. Jadi memang benar-benar pure. Takutnya kalau memang yang dikhawatirkan ketika masih ada cat yang jelek di bagian bawahnya atau di setelah lapisan besi, maka akan mengganggu performa cat yang atas. Jadi harus kita kerok habis, kita kembalikan ke plat original. Ini agak cukup tricky. Kenapa? Karena biasanya kalau kita nggak ekstra hati-hati dan timingnya nggak pas, humidity-nya atau kelembabannya lagi nggak pas, maka sistem pengecetan dengan sistem kerok ini akan menjadi musibah di kemudian hari. Biasanya bukannya tambah bagus, malah tambah hancur dan tambah keropos. Nah, ini harus benar-benar ekstra hati-hati dan timingnya harus pas banget. Setelah kita kerok, kelihatan bentuk bodi aslinya. Lalu kita kasih lapisan yang pertama, yaitu epoxy untuk perlindungan anti karat dan daya rekat. Di sini kita udah bisa lihat bentuk-bentuk tegas original dari mobil ini. Masuk ke proses pendempulan untuk penyok-penyok halus. Ini kita dempulin, emang itu tidak bisa terhindarkan. Yang namanya dempul emang harus dipakai. Nah, proses dempul berjalan lancar, masuk ke proses yang menurut gue jauh lebih sulit dan memakan waktu. Jadi mobil ini sendiri mengalami kesulitan yaitu di penyetelan lampu. Jadi untuk mendapatkan lampu yang presisi, itu kita harus nyetel ulang lampunya karena ini adalah lampu modifikasi. Nah, lampu modifikasi beda sama lampu pabrikan OEM. Biasanya kalau dibongkar lalu dipasang lagi, itu posisinya gampang banget berubah. Proses nyeting lampunya ini cukup memakan waktu karena namanya juga lampu custom, jadi harus maklum beda sama lampu pabrikan. Jadi karena bahan lampunya sendiri terbuat dari plat, jadi kondisinya untuk nyeting itu bener-bener kaku banget. Jadi nggak ada daya elastisnya sama sekali. Ini kita setting ulang, kita pas-pasin, dan bentuk garis bodinya pun kita sesuaiin karena berkesinambungan. Jadi awalnya mobil ini posisi fender kanan itu lebih mundur. Nah, lampunya sudah ngikutin posisi fender yang mundur. Jadi pas kita balikin ke kondisi awal, kita balikin ke kondisi presisi,
maka lampunya pun posisinya berubah karena awalnya ngikutin posisi vendor yang salah. Jadi mau nggak mau kita setting ulang, kita rapihin lagi sehingga lampunya rapi. Nah, udah masuklah proses. Setelah itu melalui beres semua, kita masuk ke proses masking. Maskingnya sendiri itu gua yang lakukan. Nah, udah masuklah proses. Setelah itu melalui beres semua, kita masuk ke proses masking. Maskingnya sendiri itu gua yang lakukan. Ini adalah proses maskingnya, kita di dalam spray booth. Nah, setelah proses masking itu beres, maka selanjutnya gua masuk ke proses pengecetan. Base coat yang kita pakai yaitu base coat merek Spyder, yaitu jenisnya poliuretan. Rasionya 1:0,8 sampai 1:1. Itu yang gue pakai. Dengan redusernya punya Sealstar, itu keluaran Spyder juga. Warna cat ini sendiri menggunakan warna kaki grey punya Subaru XV. Jadi buat temen-temen yang pengen punya warna ini juga, pengen ngecat pakai warna ini, silahkan kontak aja di Apca, di PT Apca, atau kontak aja di IG-nya. Mereka udah menyediakan varian warna ini secara langsung. Nah, oke, setelah gua mix, maka masuklah proses pengecetan. Pengecetan gue menggunakan spray gun Devil Beast dengan ukuran nozzle 1,3. Nah, daya tutup semprotnya ini cukup baik. Kenapa gue bilang cukup baik? Karena rata-rata cat yang baik itu ditentukan oleh daya tutup juga salah satunya, yaitu daya tutup, kekasaran, resistensi, dan banyak hal. Salah satunya adalah daya tutup. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa daya tutupnya gue nyemprot aja 2 lapis itu sudah tutup maksimum. Artinya kalau cat-cat lain mungkin bisa sampai 3-4 lapis. Itu akan mempengaruhi daya kilap cat di kemudian hari. Biasanya cat itu semakin tebal, bukannya semakin bagus, tapi semakin jelek karena tidak diperlukan tebal-tebal, yang penting daya tutupnya maksimal. Jadi untuk si cat Spyder ini 2,5 lapis itu udah cukup baik dan cukup nutup. Nah, berikutnya masuk ke proses pernis. Ini adalah proses pelapisan, proses untuk mengkilapin. Pernis di sini yang gue pakai yaitu pernis Sealstar HS Premium, yaitu vernis dengan rasio 2:1, thinnernya 10-15%. Nah, alasannya kenapa sih gue pilih vernis Sealstar HS Premium? Simple, gue pengen menjadikan mobil ini uji coba dengan produk yang ada di pasaran. Jadi gue pengen mengetahui sebenarnya produk yang ada di pasaran Indonesia sudah sampai di mana sih dengan kelas vernis yang 200 ribuan, yang which is adalah market buyer-nya tuh paling banyak kayaknya rasa gue di kelas 200 ribuan. Itu akhirnya gue aplikasikan 21 plus thinnernya 10-15%, kita aplikasikan dan kita semprot 2 lapis, hasilnya basah banget. Alasan berikutnya kenapa gue pilih yaitu karakternya bukan yang paling top of the line dari si Sealstar sendiri. Sebenarnya Sealstar sendiri ada varian UHV dan ada varian Spectra, itu yang lebih tinggi daripada HS Premium. HS Premium ini adalah varian yang tinggi, bukan varian MS, dan di atasnya ada UHS dan ada Spectra yang paling tinggi. Harganya juga lebih mahal. Gue pengen tahu aja, menurut gue produk yang 200 ribuan adalah produk yang umum yang banyak dipakai, dan gue pengen tahu seperti apa karakternya, dan kita akan uji di Gofar yang mulutnya emang cukup pedes dan cukup jujur untuk komentarin sebuah produk. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Gue sendiri cukup happy. Aplikasinya itu 2 lapis, yaitu basah dan basah selesai, tidak ada 2,5 lapis. Untuk review vernis Sealstar sendiri, menurut gue ini adalah vernis yang cocok untuk kalian yang mengharapkan hasil mengkilap dan hasil sedikit berdaging tapi tidak terlalu tebal. Nah, buat kalian yang suka, silakan isi komen di bawah gimana pendapat kalian, menurut kalian tentang hasil karya Gofar Hilman kolaborasi dengan Spyder dan Seven Stars Bodyworks. Buat kalian yang pengen komen, silahkan isi aja komen di bawah, kasih saran boleh juga. Jangan lupa di like, di subscribe videonya biar gue semangat ngerjain video-video berikutnya. See you on the next video vlog.
memasuki proses pernis. Jadi pernis yang dipakai sama mobil Legovar yaitu HS Premium SS221. Coba. Ini adalah pernis 2:1, 2:1. Kalian